Apa jadinya jika seorang petani miskin menemukan sebuah guci yang dapat mengubah kehidupannya? Kisah ini mengajarkan arti tentang indahnya rasa syukur dan kesabaran. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang petani jagung bernama Sumarno. Ia adalah seorang petani yang sederhana dan miskin. Setiap hari, ia bekerja keras di ladangnya, menanam jagung yang hanya menghasilkan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Tanahnya tidak terlalu subur, dan cuaca yang tidak menentu seringkali mengancam hasil panennya. Namun, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Sumarno selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Sumarno tinggal bersama istrinya, Siti, dan dua anak kecil mereka di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun kebahagiaan mereka terletak pada kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sumarno sering menceritakan impian kepada anak-anaknya, bahwa suatu hari mereka akan hidup lebih baik, tidak seperti dirinya yang harus bergelut dengan tanah dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Suatu hari, saat Sumarno sedang membersihkan ladang jagungnya yang hampir siap panen, ia menemukan sesuatu yang aneh tertanam di tanah. Sebuah benda berbentuk bulat yang tertutup tanah. Penasaran, Sumarno segera menggali dan menemukan sebuah guci kecil yang terbuat dari tanah liat. Guci itu tampak sederhana, namun memiliki ukiran yang indah di sekelilingnya. Ada sesuatu yang aneh pada guci tersebut. Seolah-olah guci itu menyimpan suatu kekuatan yang belum ia mengerti. Setelah menemukan guci itu, Sumarno membawanya pulang ke rumah dan menunjukkan kepada istrinya. Siti juga terkejut dengan penemuan tersebut, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan guci itu. Akhirnya, Sumarno meletakkan guci itu di ruang tengah rumah mereka, berharap bahwa suatu saat akan ada jawaban tentang guci tersebut. Malam harinya, setelah makan malam dan anak-anaknya sudah tidur, Sumarno duduk di depan guci itu, merenung. Tiba-tiba, tanpa disangka, guci itu mulai bergetar dengan sendirinya. Sumarno terkejut dan hampir jatuh dari kursinya. Sebuah cahaya lembut mulai keluar dari dalam guci, membentuk pola-pola yang berkilau di udara. Tak lama kemudian, suara lembut terdengar dari dalam guci. "Sumarno," suara itu berkata, "aku adalah penjaga guci ini. Aku bisa mengubah nasibmu, namun dengan satu syarat. Kamu harus memiliki hati yang murni dan tidak serakah." Sumarno tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Suara itu terdengar nyata, namun ia tetap merasa ragu. Apakah ini nyata? Apakah guci ini benar-benar bisa mengubah nasib saya? Tanyanya dalam hati. "Ya," jawab suara itu. "Jika kamu ingin nasibmu berubah, cukup katakan apa yang kamu inginkan, dan aku akan mewujudkannya. Namun ingat, kamu hanya boleh menginginkan hal-hal yang baik, bukan yang bisa merugikan orang lain." Sumarno merasa bingung, tetapi hatinya dipenuhi dengan harapan. Ia telah lama bermimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia memutuskan untuk mengikuti kata-kata dari suara dalam guci itu. "Aku ingin ladang jagungku subur dan panenku melimpah," katanya dengan suara pelan. Tiba-tiba, guci itu mengeluarkan cahaya yang semakin terang, dan Sumarno merasa sesuatu yang ajaib terjadi. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi dalam hati ia yakin bahwa permintaannya akan terkabul. Keesokan harinya, Sumarno terbangun dengan rasa aneh. Ia merasa lebih segar dan penuh energi. Ketika ia pergi ke ladangnya, matanya terbuka lebar. Ladang jagungnya yang sebelumnya terlihat kering dan tandus kini tampak subur dan hijau. Tanaman jagung tumbuh dengan pesat, dengan batang yang kuat dan daun yang lebat. Ia merasa seolah-olah tanahnya telah dipenuhi dengan kekuatan magis yang membuat tanaman jagungnya berkembang lebih cepat dan lebih sehat dari sebelumnya. Sumarno tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera kembali ke rumah untuk memberitahu istrinya. "Siti, ladang kita telah berubah," teriaknya dengan gembira. Siti yang awalnya ragu, akhirnya ikut melihat ke ladang dan terkejut dengan perubahan yang terjadi. Hati mereka penuh dengan kebahagiaan.
Sumarno tahu bahwa Guci itu telah mengabulkan permintaannya. Namun, ia juga ingat pesan dari suara dalam Guci, bahwa ia harus tetap hati-hati dan tidak serakah. Dalam beberapa bulan berikutnya, ladang jagung Sumarno terus memberikan hasil panen yang melimpah. Mereka menjual jagung dengan harga yang sangat baik di pasar dan mulai hidup lebih nyaman. Keluarga Sumarno akhirnya bisa memperbaiki rumah mereka dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Namun, meskipun kehidupannya sudah berubah, Sumarno tidak pernah lupa akan pesan dari Guci itu. Ia selalu berusaha untuk tetap rendah hati dan berbagi rezeki dengan orang lain. Setiap kali ia mendapatkan hasil panen yang berlimpah, ia akan menyisihkan sebagian untuk membantu tetangga-tetangganya yang kurang beruntung. Hari itu terasa seperti hari biasa bagi Sumarno. Ia baru saja selesai memanen jagung di ladang, dan setelah beristirahat sejenak, ia berjalan menuju rumah dengan penuh rasa syukur. Meskipun hidupnya kini jauh lebih baik dari sebelumnya berkat bantuan Guci ajaib, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kerendahan hati dan semangat bekerja keras. Namun, kebahagiaan yang ia nikmati tidak berlangsung lama tanpa ujian. Seorang saudagar kaya dari kota besar datang ke desa Sumarno. Arman mendengar kabar tentang Sumarno, seorang petani miskin yang tiba-tiba menjadi kaya berkat sebuah Guci ajaib yang ditemukan di ladangnya. Kabar ini langsung menarik perhatian Arman, dan ia memutuskan untuk menemui Sumarno secara langsung. Pada suatu sore, Arman datang ke rumah Sumarno dengan pakaian mewah, sambil membawa beberapa pelayan dan kereta kuda yang penuh dengan barang berharga. Ketika Sumarno melihat kedatangan Arman, ia merasa terkejut. Ia belum pernah melihat orang sekaya itu di desanya. "Selamat sore, Tuan Sumarno," sapa Arman dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Aku mendengar cerita tentang Guci yang kau temukan. Katanya, Guci itu memberimu kekayaan dan keberuntungan. Aku ingin berbicara tentang itu." Sumarno hanya tersenyum dan mengangguk. "Selamat sore, Tuan Arman. Apa yang bisa saya bantu?" Arman tersenyum lebar, seolah tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia melangkah lebih dekat, menatap Sumarno dengan tatapan penuh kepentingan. "Aku mendengar bahwa Guci itu memberimu kekayaan yang melimpah. Aku ingin membeli Guci itu darimu," katanya dengan suara meyakinkan. Sumarno terkejut. "Membeli Guci ini?" tanyanya ragu. "Kenapa Tuan ingin membelinya?" Arman tertawa kecil. "Karena Guci itu memiliki kekuatan magis. Dengan Guci itu, kau bisa mendapatkan segala yang kau inginkan. Kau tak perlu lagi bekerja keras di ladang, atau khawatir tentang kekurangan. Aku akan memberimu harga yang sangat tinggi, jauh lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan." Arman melanjutkan, "Aku bisa memberimu harta yang tak terhitung jumlahnya. Kau bisa hidup dalam kemewahan, dan seluruh keluargamu akan hidup nyaman tanpa pernah memikirkan kerja keras lagi." Sumarno terdiam. Matanya menatap Guci yang ada di ruang tamunya. Ia mengingat kembali segala perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya sejak menemukan Guci itu. Ladangnya yang subur, hasil panen yang melimpah, serta kebahagiaan keluarganya yang tak terhingga. Namun, sekarang ia dihadapkan pada pilihan sulit. Guci itu sudah memberinya banyak, tetapi harta yang ditawarkan Arman begitu menggoda. Hidup dalam kemewahan tanpa perlu bekerja keras adalah impian bagi banyak orang, dan Sumarno pun tidak bisa menahan godaan untuk meraihnya. Pikiran Sumarno dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika ia menerima tawaran ini? Apakah ini saat yang tepat untuk hidup lebih mudah? Tetapi, di sisi lain, ia juga tahu bahwa Guci ini sudah mengajarkan banyak hal padanya. Guci itu bukan hanya sekadar memberi kekayaan, tetapi juga mengingatkannya akan pentingnya kerja keras dan berbagi. "Sumarno," kata Arman, memecah lamunan petani itu, "aku akan memberimu tawaran yang sangat baik. Jika kau menerima tawaranku, aku akan memberimu cukup uang untuk hidup nyaman seumur hidup. Tidak perlu lagi menanam jagung atau bekerja di ladang. Semua masalahmu akan hilang." Hati Sumarno mulai bergejolak. Ia bisa merasakan godaan itu. Harta yang ditawarkan Arman begitu besar. Ia bisa memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, memberikan rumah yang lebih besar,
dan hidup tanpa kekurangan. Namun, ia juga tahu bahwa Gucci ini telah mengajarkan banyak hal tentang hidup yang lebih bermakna. Jika ia menjual Gucci itu, apakah ia akan kehilangan apa yang lebih penting dalam hidupnya? Sumarno mengingat pesan dari suara dalam Gucci itu, yang selalu mengingatkannya untuk tidak serakah. Gucci itu hanya bisa membawa kebahagiaan jika ia memiliki hati yang murni dan tidak terburu-buru menginginkan lebih dari yang sudah diberikan. Dengan berat hati, Sumarno mengangkat kepala dan menatap Arman dengan tegas. "Aku menghargai tawaranmu, Tuan Arman," katanya. Suaranya terdengar lebih kuat daripada yang ia harapkan. "Namun, aku tidak bisa menjual Gucci ini." Arman terkejut mendengar jawaban itu. "Kenapa? Bukankah ini kesempatanmu untuk hidup dalam kemewahan? Aku menawarkanmu lebih dari cukup." "Gucci ini bukan hanya memberi kekayaan," jawab Sumarno dengan mantap. "Gucci ini mengajarkan aku untuk hidup dengan hati yang baik, tidak serakah, dan untuk berbagi apa yang aku miliki dengan orang lain. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang. Aku tidak ingin segala sesuatu menjadi hanya tentang harta." Arman terdiam sejenak, mencoba memproses kata-kata Sumarno. Ia tidak menyangka bahwa seorang petani miskin seperti Sumarno akan menolak tawaran sebesar itu. Setelah beberapa saat, Arman menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan pergi." Arman kemudian berbalik dan meninggalkan rumah Sumarno dengan kecewa. Kereta kudanya bergerak meninggalkan desa, dan Sumarno hanya bisa berdiri di sana, memandangi pria kaya itu pergi. Meskipun tawaran Arman begitu menggoda, Sumarno merasa lega karena telah memilih jalan yang benar. Setelah Arman pergi, Sumarno merasa beban di hatinya hilang. Ia kembali ke rumah dengan penuh rasa syukur. Siti, istrinya, bertanya dengan khawatir, "Apa yang terjadi, Mas? Apakah tawaran saudagar itu sangat menggiurkan?" Sumarno tersenyum dan menggelengkan kepala. "Iya, Siti, tapi aku tahu, kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan, tapi pada hidup yang penuh dengan rasa syukur. Gucci ini telah mengajarkan kita banyak hal." Hari-hari setelah itu berjalan dengan damai. Ladang jagung mereka tetap subur, dan mereka terus hidup dengan cara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Sumarno tahu bahwa hidup yang penuh rasa syukur, kerja keras, dan berbagi adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Gucci itu tetap ada di rumah mereka, menjadi simbol dari perjalanan hidup Sumarno dan keluarga. Sebuah pengingat bahwa hidup tidak hanya tentang memiliki segala sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang murni dan penuh rasa syukur. Hari demi hari, kehidupan Sumarno dan keluarganya semakin baik. Ladang jagungnya terus berkembang, dan desa kecil itu pun mulai makmur. Gucci yang ditemukan oleh Sumarno menjadi legenda di desa tersebut. Banyak orang yang datang untuk melihat Gucci itu, dan cerita tentang keberuntungan yang dibawa oleh Gucci tersebut menyebar ke seluruh penjuru. Namun, meskipun Sumarno menjadi kaya, ia tidak pernah berubah. Ia tetap petani sederhana yang bekerja keras dan selalu membantu orang lain. Gucci itu tetap ada di rumahnya, sebagai pengingat bahwa perubahan besar bisa datang dari niat yang baik dan hati yang murni. Suatu hari, saat Sumarno duduk di bawah pohon sambil memandangi ladang jagungnya yang subur, ia tersenyum. "Terima kasih, Gucci," bisiknya. "Terima kasih karena telah mengubah nasibku dan mengajarkanku arti kebahagiaan yang sebenarnya." Dan dengan itu, kehidupan Sumarno dan keluarganya pun terus berjalan dengan damai, penuh dengan rasa syukur dan cinta. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.